Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Qurratu Ain dari kelas 5 EPAI dengan NPM 22106311010159. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas pada mata kuliah bimbingan dan konseling. Tugasnya adalah mencari permasalahan yang sering terjadi pada siswa dan harus diselesaikan dengan memilih pendekatan yang tepat. Maka dari itu, saya mengangkat permasalahan yang saya temui dari internet, yaitu berjudul rendahnya motivasi belajar dan terlambat ke sekolah menjadi permasalahan siswa yang sering terjadi pada saat ini. Alasan saya memilih permasalahan ini karena kasus rendahnya motivasi belajar itu sering terjadi di sekitar kita, dan terlambat ke sekolah sekarang itu merupakan hal yang normal. Padahal terlambat itu bukan suatu hal yang bisa kita anggap remeh ya, karena dengan terlambat itu mencerminkan bahwa si siswa tersebut itu tidak bisa memanage waktunya dengan baik gitu, tidak bisa disiplin dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Oleh karena itu, menurut saya pendekatan yang tepat untuk kasus ini adalah pendekatan remedial. Kenapa? Karena dilihat dari tujuan pendekatan remedial sendiri adalah untuk memperbaiki kekurangan atau masalah dari individu tersebut. Nah, jadi siswa yang mengalami penurunan motivasi belajar itu memerlukan bimbingan melalui konseling, dan pendekatan ini membantu mengidentifikasi penyebab spesifik dari permasalahan yang dialami oleh siswa tersebut. Nah, kemudian ada beberapa tahapan pada pendekatan remedial untuk mengatasi kasus rendahnya motivasi belajar dan terlambat pada masuk sekolah. Yang pertama yaitu tahap mengidentifikasi masalah. Nah, pada tahap ini konselor itu melakukan pengamatan awal terhadap siswa yang menunjukkan tanda-tanda masalah seperti kurangnya motivasi belajar dan sering terlambat masuk sekolah. Nah, mengidentifikasinya dengan cara apa? Dengan cara mendiagnosa, yaitu konselor melakukan observasi untuk mengetahui akar dari masalah yang dihadapi oleh siswa. Nah, misalnya apakah masalah itu terkait dengan masalah kepribadian siswa, atau tekanan sosial, atau bahkan faktor eksternal seperti kurangnya dukungan dalam keluarga, terus lingkungan belajarnya yang kurang kondusif, seperti itu. Nah, kemudian untuk tahap yang kedua yaitu adalah tahap diagnosa. Nah, setelah mengidentifikasi masalah, dilakukan diagnosa lebih lanjut untuk menganalisis penyebab utama apakah masalah motivasi dan keterlambatan ini itu disebabkan oleh faktor internal seperti kurangnya minat belajar terhadap siswa gitu, gangguan psikologis, atau dukungan yang kurang dari keluarga. Nah, dalam hal ini analisis yang tepat akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai latar belakang masalah yang dialami oleh siswa. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap intervensi. Nah, dari hasil diagnosa maka diterapkan intervensi untuk membantu siswa mengatasi masalah mereka. Misalnya konselor ini menggunakan teknik konseling individu, yaitu untuk mengajarkan bagaimana cara memanage waktu dengan baik agar tidak terlambat masuk sekolah, ya kan? Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap keempat ada evaluasi. Nah, pada tahap ini konselor itu mengukur kemajuan siswa, misalnya dengan melihat apakah
motivasi belajar siswa ini tuh sudah meningkat atau belum, dan apakah siswa ini lebih disiplin gitu ketika masuk sekolah, lebih disiplin dengan peraturan, lebih bisa memanage waktu dengan baik seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.